warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Miss Dina di kelas kimia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi baru yaitu sistem periodik unsur, di mana kita akan mempelajari unsur-unsur dan sifat-sifat dari SPU ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, yuk sebelum kita mulai pembelajaran, Miss Dina selalu mengingatkan untuk selalu absen di Google Classroom dan selalu absen di Google Form. Oke, kita akan mempelajari tentang yang namanya sistem periodik unsur ini. Di video sebelumnya sudah Miss Dina jelaskan bahwa tujuan pembelajaran di sistem periodik unsur ini adalah peserta didik dapat memahami sifat-sifat SPU ini, dapat menjelaskan bagaimana perkembangan dari SPU ini, serta nantinya dapat menuliskan bagaimana hubungan konfigurasi dengan sistem periodik unsur ini. Ya, ini adalah 118 unsur yang sebelumnya hanya ada 33 unsur, lalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sampai akhirnya ditemukanlah 118 unsur ini dengan sistem yang begitu rapi yang dinamakan tabel periodik unsur. Oke, next. Nah, ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang mengembangkan sistem periodik unsur, dimulai dari Lavoisier, Dobereiner, Newlands, Mendeleev, sampai Moseley, di mana yang tadinya hanya 33 unsur ya, yang tadi saya bilang, sampai akhirnya di tahun 2020 ini ada 118 unsur. Tadinya di tahun 2018 kalau nggak salah dari 2010-an itu cuma ada 114 unsur. Nah, sekarang bertambah menjadi 118 unsur. Oke, ya itu merupakan perkembangan sistem periodik unsur ya dari Lavoisier sampai yang namanya Moseley. Oke, next. Nah, ini dia. Untuk Lavoisier ya, dia pertama itu mengelompokkan 33 unsur menjadi 4 kelompok. Ada apa aja? Ada gas, ada non-logam, ada logam, sampai ada tanah. Di mana gasnya itu ada kayak oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Serta kalau misalkan non-logam ya ada sulfur atau misalkan tembaga, sampai ada yang namanya asam borak. Atau misalkan ada juga yang namanya asam fluorida ya, itu non-logam ya, sifat non-logam. Untuk logam dia ada perak, raksa, sampai seng. Ya, ada kobalt, ada tembaga, di mana sekali lagi kalau sifat logam itu dia sifat yang dapat ditempa, sifat yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Beda dengan non-logam, dia merupakan suatu isolator. Oke, tanah ya, ada juga tanah nih, dia mengelompokkannya menjadi tanah juga. Ada barium, ada silikon oksida ya. Nah, ini dia juga merupakan kapur, alumina atau aluminium ya. Itu adalah 33 unsur yang dikelompokkan oleh Lavoisier menjadi 4 kelompok. Nah, setiap teori pasti ada kelemahannya. Kelemahannya si Lavoisier ini adalah pengelompokan unsurnya masih sangat-sangat sederhana. Maksudnya gimana? Ya, dia tuh belum bisa menentukan nih apakah misalkan si oksigen dengan si antimon atau perak memiliki sifat yang sama atau tidak. Jadi dia tuh mengelompokkannya itu dia belum bisa apakah unsur yang 33 unsur ini dikelompokkannya itu berdasarkan kemiripan sifat atau tidak. Nah, itu merupakan kelemahan dari Lavoisier. Oke, yuk next. Nah ini ada pengelompokan dia dari ilmuwan bernama Dobereiner, atau biasa unsurnya itu terkenalnya itu triad Dobereiner, di mana dia mengumpulkan 3 unsur yang memiliki sifat sama dalam satu kelompok. Contohnya kayak Li, Na, K, terus kayak Ca, Sr, Ba, sampai si Mn,
CRFE, di mana tiga unsur ini memiliki sifat yang sama. Nah, dia juga mengelompokkannya berdasarkan massa atom relatif. Ya, massa atom relatif nih, si Dobener mengumpulkannya. Ya, jadi ketika dia mengumpulkannya sudah berdasarkan massa atom relatif, terus memiliki sifat yang sama, dikelompokkanlah jadi satu kelompok. Kenapa? Makanya dinamakan triad Dobener, di mana satu kelompok ini memiliki tiga unsur. Ya, nah contohnya misalkan tadi litium ini memiliki nomor massa 7. Si potasium atau kalium dia memiliki nomor massa 39. Nah, tadinya si sodium ini belum ada nih nomor atomnya, nomor massanya. Nah, nomor massa yang unsur di tengah-tengah didapatkan dari nomor massa atom pertama ditambah nomor massa atom ketiga dibagi 2. Makanya kenapa kayak 7 ditambah 39 dibagi 2 menghasilkan 23. 23 ini menjadi nomor massanya si sodium atau si natrium. Sama berlaku juga untuk kayak Ca, strontium sama barium. Nomor massa strontium didapatkan dari jumlah nomor massa kalsium dengan barium dibagi 2. Sama juga untuk klorin dan iodin dibagi 2 menghasilkan nomor massa untuk bromin. Nah, itu merupakan pengelompokan unsur triad di mana ketika ada 3 unsur yang sama, dia akan menjadi satu kelompok. Nah, kelemahannya apa? Pertama, pengelompokannya ini dia kurang efisien. Ternyata ada beberapa unsur yang memiliki sifat sama atau memiliki sifat triad yang sama, tapi dia nggak masuk nih ke kelompok triadnya. Contohnya misalkan ada unsur A, B, C, dia tuh sifatnya sama, tapi dia nggak masuk dalam kelompok si triad, nggak dikelompokkan sama si Dobener tuh di triad. Nah, itu kelemahan dari SPU-nya si triade. Oke ya, next. Nah, ini perkembangan sistem periodik unsur yang ketiga, yaitu Newlands. Di mana Newlands ini berdasarkan nomor massa juga. Nomor massa atau kenaikan nomor massa. Di mana sifat dari unsur yang nomor 1 akan sama dengan sifat yang unsur nomor 8. Nomor 2 akan sama dengan nomor 9 sampai selanjutnya. Ya, jadi ini satu kelompok nih, ini satu kelompok. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Kan yang kelompok pertama dari H sampai O. Nah, kelompok kedua dari F sampai S. Nah, si H ini mempunyai sifat yang sama dengan si F nih. Li ini juga mempunyai sifat yang sama dengan Na. Sampai seterusnya. Ya, tapi ternyata ada lagi kelemahannya. Pengelompokannya hanya berlangsung pada unsur-unsur yang ringan. Ya, ketika dipaksakan, kemiripannya itu ternyata terlalu dipaksakan gitu. Kalau kita misalkan, oh ya udah berdasarkan kenaikan nomor massa, oke berarti itu lama kelamaan sifatnya tuh mirip, tapi itu dipaksakan ya. Contohnya misalkan kayak gini, belum tentu ya. Salah satu yang sifatnya tidak sama adalah kayak Mg, Ca sama Zn, belum tentu sifatnya sama. Kalau misalkan kita lihat berdasarkan kenaikan nomor massa nih, di sini Cu23, di sini Y25, di sini Y24. Harusnya berdasarkan kenaikan nomor massa, si 24-nya itu di atas di tempatnya si Zn yang 25. Nah, yang 25 ini dia di bawah. Ya, kayak gitu. Itu kelemahannya dari si Newlands ya. Oke, next. Nah, ini nih unsur-unsur yang sudah mulai banyak ya. Unsur-unsur yang sudah mulai ditemukannya lumayan banyak ya. Kayak ada yang namanya sistem periodik Mendeleev ya. Di mana si Mendeleev ini masih sama sistemnya kayak si Newlands, kenaikan nomor massa ya, kenaikan nomor massa. Tapi ya di si Mendeleev sudah ditemukanlah istilah yang bernama
periode dengan golongan. Dimana kalau periode merupakan unsur-unsur yang disusun secara mendatar, kalau golongan merupakan unsur-unsur yang disusun secara ke bawah. Ya. Jadi nih, misalkan H ke sini adalah periode ke samping. Nah, untuk misalkan kayak grup 1, grup 2, grup sampai grup 8, dia disebut golongan. Jadi kayak contohnya nih, grup 8, berarti dia merupakan golongan 8. Ya, terus kayak misalkan grup 4, oh berarti dia merupakan golongan 4. Ya. Nah, ini sudah ada istilah golongan dengan periode. Tapi tetap nih ada kelemahannya. Tidak bisa menjelaskan periode yang tidak sama. Lihat deh di sini H, dia tuh panjangnya cuma satu unsur. Ketika di bawahnya periode 2, dia panjangnya tuh sampai 7 unsur. Nah, bawahnya juga nih sampai 8 unsur. Nah, si Mendeley ini dia tidak bisa menjelaskan nih kenapa kenapa dalam periode ini unsur-unsurnya nggak sama jumlahnya. Nah, terus juga beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, coba misalkan kita lihat nih dari contohnya kayak TI nih. TI di sini 48. Ya, di sini dia 51 atau 72. Nah, ternyata setelah diteliti, tidak semua unsur yang ada di Mendeley ini disusun berdasarkan kenaikan nomor massa. Nah, akhirnya di sistem periodik unsur berikutnya atau sistem periodik unsur modern ya, atau yang ditemukan oleh Moseley, dia disusun berdasarkan nomor atom. Ya, berdasarkan nomor atom. Nah, ini merupakan sistem periodik unsur yang modern yang dipakai sampai saat ini, di mana si Moseley menyusun unsur-unsur ini dia berdasarkan nomor atom. Nah, sebelumnya juga nih ya, di Mendeley ini ada beberapa tempat yang kosong. Karena Mendeley meramalkan bahwa akan ada unsur-unsur yang bermunculan. Unsur-unsur yang lama kelamaan akan ada. Nah, ini dia disebut sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur Moseley yang ditemukan Moseley, atau bisa juga disebut SPU modern, di mana penyusunannya berdasarkan nomor atom. Ya, itu merupakan beberapa dari perkembangan sistem periodik unsur, di mana yang tadinya hanya 33 ditemukan oleh si Lavoisier, terus dikelompokkan menjadi 33 ya, ditemukan oleh Triad de Benner, terus mulai nih berdasarkan nomor massa oleh si Newland, terus diteliti lagi juga berdasarkan nomor massa oleh si Mendeley, sampai akhirnya ternyata sistem periodik unsur ini lebih efektif atau lebih gak mudah ketika disusun berdasarkan nomor atom yang diteliti oleh si Moseley yang disebut SPU modern yang sampai saat ini dipakai. Ya, itu adalah perkembangan sistem periodik unsur. Nah, berarti apa aja sih sifat-sifatnya? Nah, sebelum ke sifat-sifatnya, di sini ada tabel periodik unsur nih, di mana ada yang namanya golongan ya. Golongan itu merupakan unsur yang disusun secara mendatar, dan periode di mana unsur yang disusun secara ke bawah ya. Terus golongannya ada golongan dari 1A
sampai 8A. 8A dia merupakan golongan utama. Nah, terus ada 1B sampai 8B. Dia merupakan golongan transisi. Ya. Terus kalau periode dia ada periode 1 sampai periode 7. Ya, jadi misalkan ini H sama HE itu dia satu periode. LI sampai NE dia satu periode kedua. Terus NA sampai AR dia periode ketiga. Kayak gitu. K sampai KR dia periode keempat ya. Ini periode, ini golongan. Ya, golongannya ada golongan 1A, 2A sampai 8A, terus ada juga 1B sampai 8B. Nah, terus untuk 1A dia disebut golongan alkali. 2A dia disebut alkali tanah. Ya, 3A disebut boron. Terus 4A disebut golongan karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen sampai 8A gas mulia. Nah, itu sistem periodik unsur yang sampai saat ini kita gunakan. Oke ya, next. Nah, ini merupakan sifat-sifat sistem periodik unsur. Pertama, ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, keelektronegatifan, logam dan non-logam sampai kereaktifan. Dan ini merupakan sifat-sifat sistem periodik unsur. Kayak yang pertama, nah, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke elektron terluar. Oke, contohnya sama aja kayak di matematika ya. Jari-jari di matematika disebut R, berarti di sini juga R. Contoh, ini tuh ada inti atom nih, inti atom yang paling dalam kan. Nah, terus ini adalah kulit terluar, di mana kulit terluar ini ada isi elektron. Ya, pokoknya jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke elektron terluar. Oke, ya sekarang. Oke, misalkan kayak gini. Ya, ini ke bawah golongan, ke sini periode ya. Ini periode, ini golongan. Oke. Sifat yang pertama, semakin jari-jari atom dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar. Ya, sekali lagi, jari-jari atom dari atas sampai bawah dia akan semakin besar. Kenapa? Karena bertambahnya kulit atom. Semakin besar karena bertambahnya kulit atom. Jadi ibaratnya tuh kayak semakin tebal gitu, semakin banyak. Nah, beda ketika ya satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Nah, semakin kecil. Kenapa? Karena jarak dari inti atom ke kulit terluarnya semakin dekat. Kenapa? Karena adanya gaya tarik dari inti atom ke kulit terluar. Ya, sekali lagi, jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin besar. Ketika satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kecil karena adanya gaya tarik inti atom ke kulit elektron terluar. Nah,
Jari-jari atom ini berpengaruh kepada sifat-sifat atom selanjutnya, seperti energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Ya, oke, next. Nih, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, dan ada keelektronegatifan. Di mana energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron yang paling luar. Jadi misalkan ini inti atom nih. Ini inti atom, terus ada kulit 1, 2, 3. Misalnya ini elektron, ini elektron, ini elektron. Nah, dia energi untuk melepas satu elektron ini nih yang paling luar dibutuhkan energi ionisasi. Nah, dibutuhkan energi ionisasi untuk melepas elektron yang paling luar ini. Ya, oke, dibutuhkan energi ionisasi. Berarti kalau misalkan elektron yang paling luar ini elektronnya dia paling lemah, ya, ikatannya tuh paling lemah. Terus ada afinitas elektron, di mana afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepaskan ketika atom netral, ya, atom netral misalkan Na, ya, dalam wujud gas, jangan Na nggak berwujud gas, hidrogen deh, dia menarik sebuah elektron. Ya, jadi misalkan ini Cl deh ya, Cl, unsur Cl, kan 1, 2, 3, misalkan, jadi 2, 8, 7, kan dia nomor atomnya 17 ya. Besarnya energi yang dilepaskan ketika atom netral ini menarik sebuah elektron. Jadi yang tadinya dia Cl, dia akan berubah menjadi apa? Entah dia Cl min, ya. Nah, jadi afinitas elektron adalah besarnya energi yang dilepaskan ketika atom netral dalam wujud gas menarik sebuah elektron. Nah, terus ada juga keelektronegatifan, kecenderungan suatu atom menarik elektron. Ya, jadi misalkan tadi kalau afinitas kan dalam wujud gas, kalau keelektronegatifan dalam wujud apa saja ya, misalkan kayak Cl, dia mau narik elektron yang ada di kulit terluar nih. Nah, itu membutuhkan, oh ya udah, dia berapa nih keelektronegatifannya. Ya, itu merupakan sifat-sifat energi ionisasi, afinitas elektron sampai ke elektronegatifan. Oke, next. Nah, ini adalah ibaratnya kayak kecenderungan tabel periodik, ya, kecenderungan tabel periodik. Ya, oke, semuanya dibayangkan ya. Dibayangkan di sini tuh SPU nih, ini tuh SPU nih, ini tuh SPU. Nah, ini SPU. Oke, kita bahas satu-satu nih. Pertama yang warna biru. Ya, yang warna biru. Oke, sekali lagi, ke bawah itu golongan, ke atas ini adalah periode. Ya, oke, sip. Nah, energi ionisasi dalam satu golongan akan semakin kecil. Ya, energi ionisasi adalah nih, energi ionisasi, keelektronegatifan dan afinitas elektron, dia dalam satu golongan dari atas sampai ke bawah semakin kecil. Ya, kenapa? Karena ya tadi pengaruhnya di jari-jari atom. Semakin jauh inti atom ke elektron terluar,
berarti gaya tariknya semakin lemah. Kalau misalkan energi ionisasi nih, dia mau melepas. Kalau dia semakin jauh, ya udah semakin mudah dong buat dia melepas si elektronnya. Ya nggak? Terus kayak misalkan afinitas sama keelektronegatifan. Semakin jauh berarti semakin susah dong buat ditarik. Ya nggak? Berarti sekali lagi afinitas elektron, energi ionisasi dan keelektronegatifan dalam satu golongan akan semakin kecil ya energi yang dibutuhkannya. Beda ketika energi ionisasi, afinitas elektron dan gaya dan keelektronegatifan dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar ya, akan semakin besar. Contohnya gimana? Ya, misalkan kayak balik lagi ke jari-jari atom. Ketika suatu jari-jari atom itu dia semakin kecil, berarti energinya nih ya, energi yang dibutuhkan untuk menarik elektron, melepas elektron. Contohnya mau melepas deh, energi ionisasi ini melepas. Ketika dia jaraknya dekat, susah dong buat dilepas. Ketika dia mau melepas, butuh energi yang tinggi dong, energi yang besar. Ketika dia mau melepas, ya itu energi ionisasi. Sama afinitas elektron juga nih, ketika dia mau narik, ketika dia mau narik dari atom luar, ya elektron luar atau dari senyawa lain, ya udah dia butuh energi yang besar untuk menarik elektron tersebut. Ya, itu adalah energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Kalau tadi jari-jari atom dalam satu golongan akan semakin besar karena dia bertambahnya kulit atom, bertambahnya jumlah kulit atom, dalam satu periode dari kanan ke kiri akan semakin kecil karena tadi ada gaya tarik menariknya yang menarik si elektronnya tuh lebih kuat gitu, elektron keluar, jadi jari-jarinya tuh semakin rapet ya. Nah itu tadi energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan ya. Sekali lagi, dalam satu golongan semakin dari atas ke bawah akan semakin kecil, dalam satu periode dari kanan ke kiri akan semakin besar ya, akan semakin besar. Nah terus sifat logamnya sama non logamnya sama, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya akan semakin bersifat non logam nih. Kayak yang ini nih. Ini kan misalkan dari kiri ke kanan. Ya, berarti kalau misalnya SPU tuh begini, dia akan semakin non logam. Nah, berarti yang logam tuh yang di sini. Biasanya yang unsur logam itu dari 1A, 2A, 3A sampai 3A juga setengah, 3A, 4A itu setengah sampai golongan transisi itu dia logam ya. Dari 4A sampai ke golongan 8A dia bersifat non logam. Terus sifat asam basanya ya, dari kiri ke kanan akan semakin asam. Ya, berarti kalau dari kanan nih, contohnya gini deh. Gimana ya tabir baliknya? Nih. Semakin ke sini akan semakin asam. Ya, semakin ke sini sifatnya akan semakin basah. Oke. Ya. Nah, tadi ya itu adalah terus juga semakin ke sana sifatnya semakin non logam. Ya, semakin ke sini sifatnya semakin logam. Oke. Nah, terus nah ini. Terus titik cair dan titik leleh. Ya, untuk golongan 1A dan 6A dari atas ke bawah semakin rendah ya. Untuk golongan 1A sampai golongan 4A dari atas ke bawah titik
cair sama titik lelehnya semakin rendah. Beda dari golongan 5A sampai 8A. Titik cair dan titik lelehnya semakin tinggi. Ya, itu adalah sifat-sifat sistem periodik unsur, di mana ada energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, jari-jari atom, ada logam non-logam, ada asam basa, sampai titik cair dan titik leleh. Kayak coba kalau misalkan kita simpulkan ya, pertama, jari-jari atom. Ya, dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin besar, dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Itu jari-jari atom ya, mutlak. Nah, terus yang 3 ini nih, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil, tapi dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar. Ya. Terus sekarang sifat logam sama non-logam. Ibaratnya dari sifat non-logam nih ya, semakin ke kanan akan semakin bersifat non-logam, semakin ke kiri akan bersifat logam ya. Ya. Terus titik cair dan titik leleh ya, selalu ya dari golongan 1A sampai 4A titik didihnya akan naik. Nah, ya udah, ketika dari 5A sampai 8A itu titik didihnya akan turun. Ya. Terus sifat asam basanya ya, semakin ke kanan akan semakin asam, semakin ke kiri akan semakin basah. Ya, itu kalian sambil membayangkan ininya nih, membayangkan si tabel SPU-nya ya. Ya, berarti kalau misalkan dari kanan itu dari kiri itu berarti dari golongan 1A ya, kirinya itu dia 1A, kanannya itu sampai 8A. Nah, itu adalah sistem-sistem sifat periodik unsur yang tadi kita sudah mulai belajar dari perkembangan unsur sampai sifat-sifat periodik unsur. Oke, semoga apa yang saya jelaskan tadi mudah dipahami oleh kalian, semoga masuk dalam ilmu kalian ya. Nanti mungkin kita bisa lebih bahas lagi pada saat Vkon ya. Oke, sampai sini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ini bab 3 sudah selesai ya, tentang struktur atom sampai sifat sistem periodik unsur. Oke, semoga kayak sudah membuka mata kalian bagaimana tentang kimia ya. Oke, sampai sini saya cukupkan ya. Ingat tetap selalu sehat, tetap safety, selalu pakai masker dan tetap bersocial distancing. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Terima kasih.